Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farjallah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati dan saya takdimi wabil khusus guru kita semua Ustaz Talkhis Mata Allah Fituli Hayatih, dan juga yang saya hormati keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan rahmat, berkah daripada pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para hadirin jamaah Majelis Taklim Istiqomah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang istiqomah sesuai dengan nama majelisnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga yang saya hormati dan saya takzimi dan saya banggakan segenap para pengawal ulama Banser Ansor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala fitnah zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke dalam sebuah kajian yang ingin saya sampaikan, pertama-tama karena baru saja kita baca Maulid Ad-Dibai, dan juga kita malam hari ini perdana pembukaan. Ya, sebenarnya mau bicara pembukaan nggak pas. Kalau ada pembukaan harus ada penutupan. Jadi sudah, pokoknya biar ini mengalir aja terus. Betul? Biar mengalir, kita ikutin alurnya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal yang istiqomah. Dan di hari malam Kemis yang kedua bulan Hijriyah, patokannya malam Kemis kedua bulan Hijriyah, kita baca bersama-sama Maulud Ad-Dibai yang dikaryakan oleh seorang ulama besar, Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Dibai radhiyallahu anhu, yang mana alhamdulillah saya sebetulnya nggak pantas memberikan ijazah, satu, bukan ahlinya. Yang kedua, secara usia belum mumpuni untuk memberikan ijazah. Ijazah itu paling enggak harusnya di atas usia 40 pantas. Ya, karena usia 40 ke atas itu orang sudah insya Allah yang istiqomah, yang beler. Itu patokannya usia 40. Tapi karena beliau sahibul bait, sahibul majlis, khadimul majlis, Ustadz Talkhis tadi meminta ijazah Maulid Ad-Dibai, apalagi ini borongan sama ijazah manakib. Iya, saya dapat ijazah Maulid Ad-Dibai kurang lebih duduk di Yaman 6 tahun, pakai pesawat pulang pergi. Ya, jadi kok mau ngasih dua-duanya eman-eman. Ya, jadi saya kasih satu aja dulu, Maulid Ad-Dibai. Untuk manakibnya nanti saya lihat ketika Anda istiqomah nih, hadir bulan depannya saya lihat masih orangnya masih utuh, ya, atau bertambah, insya Allah saya akan kasih tanpa diminta.
Yang saya akan kasih sanad daripada yang saya punya pastinya. Saya punya sanad Maulud Ad-Dibai ini sebelum kita bahas kitab ya, karena kita bacanya Maulud Diba. Pentingnya sanad, pentingnya ijazah ketika membaca Maulud. Boleh enggak Bib kita baca Maulud tanpa ijazah? Boleh. Sholawat tanpa ijazah boleh. Sholawat tanpa guru pun boleh. Hanya bedanya ketika dengan ijazah itu ibarat kita mau masuk rumahnya orang, kita sudah kenal penghuni rumahnya. Atau ketika mau masuk ke rumahnya orang kita nggak kenal penghuninya, paling nggak kita punya jalur yang bisa tembus ke rumah orang tersebut. Mau masuk ke pendopo, maaf, tanpa Anda kenal seseorang yang ada di dalam pendopo, mau ketemu sama bupati, bisa enggak? Sulit sekali. Harus lewat fulan baru tembus. Betul? Betul enggak? Enggak beda kayak BLT. Turun dari presiden, turun lagi sampai ke kelurahan baru. Betul enggak? Tetap ada perantara. Betul? Kita mau mengetuk pintunya Nabi Muhammad tanpa melewati perantara ulama juga mustahil. Sehingga pembacaan Maulud Ad-Dibai ini pentingnya ijazah, pentingnya sanad agar kita bisa lebih cepat wusul, cepat sampai kepada pengarang Maulud Ad-Dibai. Kalau sudah sampai ke pengarang Maulud Ad-Dibai, nanti pengarang Maulud Ad-Dibai ini yang akan menyampaikan kepada Nabi. Kalau kita langsung sampai ke Nabi kan susah. Dalane ora apal, gitu mboten. Dengan badhe teng Kanjeng Nabi dalane pripun? Apal mboten? Mboten apal, wong kadang pindah sini, wong melu guru aja enggak istiqomah kok. Ini saat ini ikut Ustaz Talkhis, nanti berubah lagi ikut majelis sana, nanti berubah, aduh berantakan itu yang begitu. Enggak akan jadi yang begitu. Pegang satu, berguru banyak nggak apa-apa, tapi pegang satu yang kuat. Paham? Begitu juga sama, Anda mau sampai kepada Nabi Muhammad lewat Maulud Ad-Dibai ya harus punya sanad. Kalau sekedar baca enggak ada masalah, tapi sanad ini penting. Bedanya kita sama siapa? mau langsung nyebutin apa ditutup? Bedanya kita sama mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan ya, mereka yang senangnya bikin ulah porak-poranda negara Indonesia, mereka yang senangnya bikin fitnah, mereka yang senangnya ngadu domba ya, itu yang jidatnya hitam, enggak setiap jidatnya hitam tukang ngadu domba. Itu yang jenggotnya panjang, enggak setiap yang jenggot panjang tukang ngadu domba. Betul? Ya, itu yang celananya cingkrang, enggak setiap yang celananya cingkrang tukang adu domba, bukan tukang kayu, bukan tukang batu. Gitu betul. Tapi pada dasarnya itu ciri-ciri khas mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan. Itu mereka nggak percaya dengan namanya sanad. Wong mereka nganggap Kanjeng Nabi saja sudah meninggal, apalagi sanad. Ya, tapi kita ahli sunnah wal jamaah pentingnya sanad, bahkan terkadang kalau yang punya duit banyak itu sampai ke negara-negara tertentu hanya untuk mengambil sanad saja, Bu. Makanya saya bilang permintaan Ustadz Talkhis tadi mintanya 2, aduh ini 1 Jom, ini mahal sekali nih ya, tapi spesial saya kasih kepada antum karena tadi saya ngelihatnya Ustadz Talkhisnya. Kalau nggak ngelihat Ustadz Talkhis ya saya kasihnya ijazah biasa aja. Saya punya ijazah sanad nyambung kepada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau nyambung kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, nyambung lagi kepada Syekh Abdul Bar ya bin Abdul Razak Al-Banjari, nyambung lagi sampai Syekh Muhammad Al-Mutayyar Syekh Muhammad Al-Mutayyar Al-Hakami an
Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Ahmad bin Ali Ad-Dibai. Jadi sanad ini nyambung ke 15. Jadi saya dari guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri, nyambung lagi ke Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, nyambung lagi ke Syekh Ibn Abdul Razak, nyambung lagi sampai ke Syekh Muhammad Al-Mutayyar Al-Hakami, terus an muallif Maulud Ad-Dibai Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Ahmad bin Ali Ad-Dibai. Itu sanadnya nyambungnya begitu sampai 15 ya. Dulu kita dapat sanad itu tertulis, dan sanad ini Bu, maaf, bukan kayak gorengan, beda seperti jenengan datang ijazah, Bib saya mau baca la ilaha illallah, ijazahin, ya saya ijazahin, udah selesai itu. Tapi kalau sudah nyebutin sanad ini harus dikunci, disimpan, nggak boleh ada orang yang tahu sembarangan. Nah, ya, jadi Anda cukup saya kasih tahu dari siapa? Dari saya, dari guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri, dari Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, dari Syekh bin Abdul Razak bin Abdul Somad Al-Banjari, sampai Syekh Muhammad Al-Mutayyar Al-Hakami, sampai Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dibai. Berapa jumlahnya? 15. Berarti antum ngambil ke saya berarti 16. Faham? Simpen tuh, dikunci, jangan dibocorin kemana-mana. Faham? Baik. Kalau sudah mengikuti ijazah, mengambil sanad, maaf dari saya, Anda boleh gunakan Ad-Dibai yang ngambil saya sanad dengan saya atau dengan sanad yang lain. Tapi ketika ngambil sanadnya dari saya, berarti kaifiyah pembacaannya pun ngikutin apa yang kita dapatkan. Di antaranya pembacaan yang saya dapatkan daripada guru saya itu setiap rawi itu ya kita baca. Tadi kita bacanya ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu kalau di sini di Jawa ya, di Jawa bacanya ya Rabbi ballihul wasilah, ya Rabbi husabil fadilah, betul? Ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis sulala, ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, betul? Tapi kalau di saya ambil sanadnya dari saya satu-satu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Nanti lagi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi hussah bil fadilah. Diawali dengan ya Rabbi salli ala Muhammad. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap pempindah rawi, ya, tadi saya memaklumi karena memang mungkin antum ngambil sanad dari yang lain. Setiap rawi itu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alih kilah wa adam, betul? Sebelum baca kilah wa adam, seorang pembaca harus baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Jadi nggak bisa kita baca misal kayak tadi ya, yub'asu min tihamah, yang jamaah kan baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Terus itu Ustadz baca yub'asu min tihamah, ini salah. Harus dimulai dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alih, baru yub'asu min tihamah. Itu jika ambil sanadnya dari saya. Tapi kalau dengan dari yang lain silahkan, berarti Anda punya sanad yang lain. Begitu ya, paham ya? Jadi jangan nyalahkan yang nggak pakai itu. Tapi kalau ngambilnya sanadnya dari saya, apalagi dengan bacanya dengan saya, berarti harus ngikutin kaifiyahnya yang seperti itu. Kalau di lain hari silahkan. Terus kemudian di setiap megang kitab Ad-Dibai, kirinya mik, kanannya kitab. Kirinya mik, kanannya yang kitab. Jadi kita baca kitabnya dengan tangan kanan. Kalau selainnya silahkan. Tapi ngambilnya dari saya, begitu cara kaifiyahnya. Kemudian yang selanjutnya sholatullahi malahat kawakib harus dibaca. Dengan cara apa? Qasidah. Terserah dengan nada apapun tetap dibaca ya. Mau qasidah di yang kedua silahkan, tapi sholatullahi malahat harus dibaca. Ya badrotin tidak harus dibaca qasidah, tapi boleh dibaca biasa. Adapun ya Rasulullah salamun alaik itu bukan dari Maulud Ad-Dibai.
Itu tambahan daripada ulama dimasukkan ke dalam kitab Maulud Ad-Dibai tabarukan dengan qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi ya Rasulullah salamun alaik boleh dibaca, boleh tidak. Paham ya? Kalau ada orang baca Maulud Ad-Dibai nggak pakai ya Rasulullah salamun alaik, nggak usah disalahin. Karena memang boleh dibaca, boleh tidak. Bukan sesuatu yang harus dibaca. Ya kalau di Jawa ada kan modelnya apa? Ya Rasulullah salamun alaik. Ya ibu-ibu gitu ya. Ya Rafi asani wa daraji. Terus kalau ya badrotinnya ibu-ibu tahu saya. Ya badrotin, ya badrotin. Betul? Iya. Itu dung tang, icik. Begitu ya? Silahkan itu yang mau betul silahkan. Ya, tapi yang dengan sanad saya silahkan. Mau baca dengan qasidah boleh, tidak dengan qasidah juga enggak apa-apa. Paham ya? Enggak ada masalah. Dan paling penting jangan merokok di dalam acara maulud. Paling penting itu. Setelahnya mau rokoknya ditaruh sini sebungkus enggak apa-apa. Ya, setelahnya. Habib saya ini pecandu rokok, berat Bib, enggak bisa itu saya 2 jam. Anda kalau puasa ngerokok enggak? Sudah, puasa lebih dari 2 jam kok. Maulud paling 2 jam gayamu ora kuat. Kaya apa wae ya. Urip pahit ya kuat kok apa meneh, cangkem pahit. Gitu betul. Paham ya? Jadi itu kaifiah tata cara yang saya dapatkan daripada guru saya. Jadi biar Anda musalsal nyambung kepada saya, kepada guru saya, maaf tidak mengurangi rasa hormat kepada Ustadz Al-Hais, berarti dengan cara kaifiah yang seperti itu. Anda pun nanti rutinan ada yang baca Maulud lagi selain hari ini, silahkan. Anda mau pakai kaifiah apa silahkan. Kenapa yang dipilih Maulud Ad-Dibai? Saya musyawarah sama beliau juga. Karena memang Maulud Ad-Dibai ini maulud yang dijamin kerawuhannya Kanjeng Nabi dari awal sampai akhir. Rawuhnya itu dijamin dari awal sampai akhir, Bu. Paham ya? Jadi kerawuhannya dijamin dari awal sampai akhir. Terkadang Nabi hadir maulud itu hadirnya di Mahalul Qiyam. Tapi kalau Maulud Ad-Dibai yang ngomong itu Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Maulud Ad-Dibai dibacakan Maulud Ad-Dibai kecuali Nabi Muhammad itu hadir dari awal sampai akhir. Sayangnya Nabi Muhammad hadir kita nggak bisa ngerasakan. Betul? Sayangnya Nabi Muhammad hadir kita biasa-biasa saja. Sayangnya Nabi Muhammad hadir yang guyonan, yang tulanan HP, sing ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena kita nggak ngerasakan Nabi hadir. Tapi mereka yang bisa khusyuk, yang bisa khudur, yang bisa tenang, itu berarti mereka yang bisa merasakan Nabi Muhammad hadir. Ada bedanya nggak, Bib? Yo jelas toh. Ada bedanya. Bedanya yang bisa merasakan, yang bisa hudur, berarti nilainya lebih plus. Lo yang nggak bisa merasakan, ya tetap dapat nilai. Gitu betul? Tetap dapat nilai. Tapi kan nilainya nggak bisa banyak. Betul nggak? Saya kasih contoh. Pandangan Anda kepada Nabi Muhammad sama pandangannya ulama kepada Nabi Muhammad bahkan beda. Betul? Pandangannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Hafsi pengarang Simtud Duror. Ya, sama pandangannya saya kepada Nabi Muhammad akan beda. Jadi tergantung pandangan kita melihat Nabi Muhammad, tergantung kita memuliakan Nabi Muhammad, itu yang akan kita dapatkan. Kalau kelasnya kita memuliakan Nabi Muhammad dengan cara ya tadi maaf ngobrol, ya berarti Anda akan dapatkannya ya kecil. Tapi kalau Anda takzimnya, kemuliaannya kepada Nabi Muhammad besar, pengagungannya besar, bahkan untuk membacakan syair-syair untuk Nabi Muhammad Anda kadang sampai neteskan air mata, saking khusyuknya, saking hudurnya, itu Anda akan mendapatkan maziyah pemberian yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita memandang Nabi Muhammad dengan penuh ihtiram, dengan penuh takzim, dengan penuh kemuliaan. Ya, ini ke Nabi.
Nah, yang akan saya bahas juga ke guru. Juga ke guru. Kajian malam hari ini yang pertama adalah al-adab fi majlisil ilm wa ma yatarattab alaih. Apa yang ada di dalam majelis ilmu, dan nanti akan disebutkan beberapa poin-poinnya ya, karena memang saya ngambil dari kitab Fawaidul Mukhtar. Anda bisa ngikutin nanti barangkali mau cari kitabnya, tapi mungkin kita akan ambilnya poin per poin, karena kalau ngambilnya lembaran per lembaran ini kayaknya sampai Dajjal selesai, sedajjal datang ini belum hatam, karena sebulan sekali, betul enggak? Ya, tapi insya Allah lah kita baca pelan-pelan ya, yang penting antum paham, sedikit bisa diamalkan, betul. Sambil juga nunggu ini kerabat teman saya, insya Allah beliau akan datang ke sini. Beliau tadi bilangnya jam 10 mau berangkat ya, jam 10 mau berangkat, jadi mudah-mudahan datang dari Pekalongan lewat tol. Kalau enggak ya insya Allah udah cukup lah. Oke, kita berdoa aja mudah-mudahan beliau bisa datang. Taib. Yang pertama tadi saya katakan, kita melihat Nabi Muhammad SAW. Ijazahnya nanti, tadi kita sebutkan sanad, ijazahnya nanti penutupan. Kalau ijazah sekarang nanti jenengan pulang, tak cukupin sanad aja dulu. Apa tadi? Kita melihat Nabi Muhammad, betul kan? Tadi saya bilang tergantung bagaimana pandangan Anda kepada Nabi Muhammad. Semakin tinggi pandangan Anda kepada Nabi Muhammad, semakin memuliakan Nabi Muhammad, semakin khusyuk, semakin hudur, semakin akhlak, Nabi Muhammad akan berikan lebih. Tapi kalau Nabi Muhammad, antum nyamang Nabi Muhammad lah, bisa hadir maulud gue macem-macem tok. Hadir maulud orang hadir mengko ditakoni. Ya kan? Saya nggak hadir, nanti kalau nggak hadir ditanya, Beb, makanya nggak enak. Ya berarti ya dapatnya begitulah. Ya, gelasnya gelas plastik bukan gelas beling. Mudah diremet, mudah diremes. Gelasnya gelas plastik. Kalau gelas beling nggak mungkin, keras. Oh ya, jadi tergantung. Sama kepada Anda melihat guru Anda. Anda datang ke sini melihat, Ustaz Talkhis, usianya sih berapa Ustaz? Wah, usianya 36. Aku usia 50 tahun kok. Oh, bocah wingi lah. Anda melihatnya seperti itu, ya sudah, Anda nggak dapat apa-apa tuh. Tapi kalau Anda melihat guru Anda dengan pandangan takdim, dengan pandangan hormat, dengan pandangan memuliakan guru, dengan pandangan adab yang luar biasa, Anda akan dapatin lebih bahkan yang guru Anda nggak milikin. Yang guru Anda nggak memiliki, Anda memiliki. Paham ya? Al-madad ala qadril masyhad. Pemberian Allah tergantung bagaimana Anda menyaksikannya. Anda menyaksikan guru Anda dengan takdim, dengan khusyuk, wah guru ninyong luar biasa, nggak pingin melihat aibnya guru, Anda akan dapat pemberian dari Allah yang dahsyat luar biasa. Tapi kalau Anda ngelihat guru Anda remeh, lah kita bocah wingi, aku ngaji gue macem-macem tok, ya sudah, Anda dapatnya itu. Tapi kalau Anda takdim, aduh saya usia 50 tahun, oke biarin usia saya 50 tahun, tapi yang membuat dia mulia ilmunya. Yang membuat kecilnya orang adalah kebodohannya, yang membuat tingginya orang adalah ilmunya. Membuat kecilnya orang kebodohannya. Usianya 60 tapi bodoh, ya jadi kecil. Usianya kecil tapi ilmu jadi paham ya? Taib. Al-adab fi majlisil ilm. Adab di dalam majlis ilmu. Ini saya menceritakan setan, Bu. Jadi setan itu ya, ada afdol, ada mafdul. Ada afdol, ada mafdul. Afdol ini paling utama, paling terbaik. Terbaik sama baik, beda nggak? Beda nggak? Oh ini istri saya baik nih. Kalau itu terbaik, beda nggak? Beda. Saya punya istri 2. Oh ini istri saya baik. Kalau yang itu terbaik. Beda? Beda. Kita punya anak 4. Anak saya 1, 2, 3, 4. Anak saya nomor 2 yang terbaik. Beda nggak? Beda. Agama Islam adalah agama terbaik. Beda nggak? Berarti yang lainnya
baik. Salah nggak? Salah. Agama Islam bukan agama yang terbaik. Agama Islam adalah agama baik. Kalau agama Islam adalah agama terbaik, berarti agama yang lain baik. Agama lain nggak baik. Yang paling baik adalah agama Islam. Paham nggih? Saya kisahkan ini masalah setan. Setan untuk mengganggu manusia yang berilmu, dia sulit. Dia nggak akan bisa menyingkirkan orang itu untuk meninggalkan majelis ilmu. Jadi setan punya strategi, dia jangan sampai dapat yang terbaik. Tapi dapat yang baik nggak apa-apa. Yang penting jangan yang terbaik. Saya kasih contoh. Di sini ada majelis. Ini majelis ilmu bukan? Majelis ilmu kan? Tiba-tiba ada orang keluar. Ini di sini ada majelis, tiba-tiba ada orang keluar. Kenapa? Mau hadir maulid. Mau hadir. Orang ini kesannya sedang melakukan kebaikan double, 2 kebaikan. Padahal orang ini adalah orang yang berhasil ditipu oleh setan. Kenapa saya katakan begitu? Ini majelis ilmu adalah afdhal, terbaik. Setan godanya gimana? Ini gimana caranya biar keluar nggak hadir di sini, pindah kemana? Ke maulud. Maulud bukan terbaik, tapi yang baik. Paham nggak? Maulud adalah majelis baik. Di sini maulud ngaji adalah terbaik. Orang akan berpikir, aku untuk loro-loro nih pahalanya double. Salah. Anda ikut maulud, Anda nggak ikut ngajinya. Salah enggak? Ngikut sunnah ninggalin yang wajib. Podo bae jenengan jilbaban tapi orang katokan. Piye jal? Piye jilbaban celanane pendek. Piye jal kuwi? Rapet bawahnya luar biasa, rapet, nggak tahu jalannya pakai kopiahan, ya pakai kopiah, nggih, seragam, nggak taunya pakai celana dalam tok jalan-jalan. Piye jal? Itu sama seperti orang memakai yang sunnah ninggalkan yang duduk sunnah, ngikutin yang sunnah, giliran yang wajib pergi. Bener nggak itu? Salah nggak tuh? Salah. Dia tertipu dengan tipu daya setan. Setan berhasil tuh. Paham? Saya kasih contoh. Di sini Ustaz Al-Khis ada pengajian setiap hari apa Ibu? Ngaji, kitab, menjelaskan ilmu agama. Berarti taklim bukan? Pengajian bukan? Pengajian. Hari Selasa ya. Malam Selasa. Saya punya rutinan malam Selasa tapi maulid. Jenengan kira-kira datang ke tempat ini apa ke tempat saya? Datangnya kemana? Datangnya kemana? Kenapa datangnya ke sini? Bukan ngukur jaraknya. Ini rumahnya saya tempelan wis. Ini rumah saya di depan. Biar jenengan deket. Tak balik nih. Di rumah saya di depan, rumahnya Ustaz Al-Khis di sini. Ustaz Al-Khis setiap hari Senin ngaji. Saya sama, setiap malam Selasa acara tapi maulid. Anda rumahnya sini, itu rumahnya saya di depan, rumahnya Ustaz Al-Khis di sini. Bikin acaranya sama. Anda mau datang kemana? Kemana? Kenapa? Karena kajian ilmu wajib. Faham? Lah Habib nggak marah? Enggak. Kalau ada orang datang ke saya acara maulud, di sana ada ngaji, saya suruh datang ngaji. Kenapa? Anda meninggalkan sesuatu yang wajib demi yang sunnah. Kuwi nek salat batal salate. Mengko takok karo Ustaz Al-Khis. Anda tasyahudul awal, sunnah atau wajib? Tasyahudul awal sunnah atau wajib? Ini ngeraine RPP tok plonga-plongo. Sunnah atau wajib? Sunnah kan? Anda sholat maghrib lupa tasyahudul awal.
Lupa tasyahudul, berdiri sudah. Setelah berdiri ingat, iya ya, lupa belum tasyahudul awal, duduk. Duduk tasyahudul awal. Salatnya gimana? Batal salatnya, Bu. Kenapa? Udah talabus bil fard, sudah memakai fardu kembali ke sunnah. Ini orang sekarang lagi ditipu daya sama setan. Piye carane kamu ini nggak dapetin sesuatu yang terbaik, tapi yang baik aja. Itu kalau tingkat ulama. Tapi kalau tingkat orang awam, gimana caranya nggak dapat yang baik? Sudah pernah saya kisahkan orang yang mau berangkat ke masjid, sudah pernah dengar belum? Setan ganggu orang yang mau berangkat ke masjid, udah pernah dengar? Belum? Yakin belum? Belum yakin? Oke. Maaf, ini saya kasih contoh Ustaz Talkhis saja. Boleh? Boleh? Oke. Ustaz Talkhis adalah orang yang istiqomah selalu sholat di masjid. Masjid yang paling dekat apa di sini? Baitul Makmur. Dari sini menuju ke Baitul Makmur kira-kira jalan kaki berapa meter? Kira-kira aja. 100 meter. 100 meter kira-kira aja. Oke. Berangkatlah. Ya, berangkat nih Bu. Pagi-pagi berangkat. Selalu sholatnya di masjid. Ya. Berangkat dari rumah, baru ke depan gang depan. Ini kebetulan hujannya besar, habis hujan jalannya tiba-tiba Ustadz Talkhis didorong sama setan. Jeder. Jatuh, Bu. Yang dorong siapa? Tapi kan nggak ngelihat. Yang dorong setan kan nggak ngelihat, betul nggak? Ustadz Talkhis ngiranya kepleset sendiri, padahal ada yang dorong. Jatuhlah Ustadz Talkhis. Setelah jatuh kira-kira pakaiannya kotor nggak? Karena jalannya tujuannya setan apa sih? Biar Ustadz Talkhis nggak berangkat ke. Oke, pulang nggak akhirnya? Pulang dong, karena pakaiannya kotor, betul? Pulang. Setelah pulang, setan merasa berhasil. Asik, berhasil pulang. Nggak jadi ke masjid. Nggak taunya pulang ke rumah ganti pakaian. Berangkat lagi. Setan ngelihat, waduh, kok berangkat lagi nih? Di gang sudah disenggol, kok hebat nih berangkat lagi. Sudah ngelewatin gang, 50 meter dari gang, udah dari tempat yang tadi jatuh, jalan sudah aman. Setelah 50 meter didorong lagi sama setan. Jeder. Jatuh yang kedua. Jatuh yang kedua. Setan dalam hatinya, ini sih nggak bakal berangkat, udah 2 kali. Karena semakin jauh. Betul? Setan merasa berhasil, Ustadz Talkhis pulang. Setelah pulang nggak taunya ganti pakaian, berangkat lagi. Berangkat. Giliran yang ketiga sampai ke depan pintu Baitul Makmur. Sudah sampai nih, bentar lagi pintu ini, tinggal melangkah berapa langkah pintu. Nggak taunya nggak didorong sama setan, jatuh. Setannya nggak dorong, tapi giliran mau jatuh diselamatkan sama orang. Biar nggak jatuh. Terima kasih nggak? Terima kasih kan? Atau Ustadz Ali, terima kasih, Masya Allah, kalau nggak ada antum mungkin saya udah jatuh. Saya tadi udah jatuh 2 kali, kalau nggak ada antum mungkin saya udah jatuh. Udah jangan banyak ngomong, udah masuk aja. Kata Ustadz, kamu ini siapa kok baru pertama lihat? Kamu orang mana? Saya baru pertama lihat. Kata orang ini yang nolong, saya itu setan yang tadi dorong kamu. Yang pertama dorong kamu itu saya, setan. Yang kedua dorong kamu juga saya. Loh, kalau kamu tadi dorong, kenapa sekarang kamu nyelamatin? Kamu tadi dorong, giliran yang ketiga kenapa kamu nyelamatin? Harusnya biarin aja dong, betul? Kata setannya, iya, karena yang pertama aku dorong, kamu kembali lagi berangkat ke masjid, itu dosa kamu diampuni oleh Allah. Yang kedua kalinya aku dorong lagi, nggak taunya kamu berangkat lagi ke masjid, dosa kamu dan keluarga kamu diampuni oleh Allah.
Giliran yang ketiga, kamu mau jatuh sendiri tanpa saya dorong, saya selamatin. Kenapa? Saya khawatir kalau kamu jatuh terus kamu pulang lagi ke rumah, terus kamu berangkat lagi ke masjid, dosa kamu diampuni, dosa keluarga kamu diampuni, dan dosa masyarakat sekitar kamu diampuni gara-gara kamu. Akhirnya apa? Berarti amal saya sia-sia, ganggu manusia selama ini. Gara-gara kamu dosa mereka makanya saya selamatin. Kesannya setan baik nggak? Kesannya baik kan? Kesannya baik nyelamatin, tapi ternyata tujuannya apa? Biar kita nggak mendapatkan yang terbaik. Ya kalau 3 kali dosanya Ustadz Alkis diampuni, keluarganya diampuni, masyarakat semuanya diampuni, coba bayangkan. Setan nggak mau itu, paham nggih? Makanya kadang jenengan diantara 2 pilihan, ya diantara 2. Ini maulid ngaji, hadir neng dia ngaji. Orang sampai mikir wonge siapa? Yang mimpin ngaji siapa? Yang penting bukan. Paham ya? Ya, nanti saya diciduk nih. Ya. Yang penting bukan yang aneh-aneh. Yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Paham? Siapapun yang ngajar NU Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dia ngaji yang Habib situ maulid, tinggalin maulid, ngaji. Ini saya ngomong. Kenapa? Yang afdol didahulukan daripada yang mafdol. Yang terbaik didahulukan daripada yang baik. Yang wajib didahulukan daripada yang fahimtum? Paham? Lanjut apa wis? Yang wis pada ngantuk. Baik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu kana idza kharaja lid-darsi liyaqra'a ala syaihi yatasaddaqu anhu fit tariq bima yatayassar wa yaqul Allahumma ustur anni aiba muallimi hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin wa la yuballighani dzalika anhu ahadun. Intaha. Imam Nawawi, Bu. Imam Nawawi ini salah satu imam yang usianya nggak nyampe 50. Ada riwayat 48, ada riwayat 45, dan beliau nggak nikah. Jadi jenengan yang belum nikah mau ngikutin Imam Nawawi nggak apa-apa. Tapi kitabnya sing akeh. Nggih. Jangan nggak nikah tapi mayenge ning ndi ora. Mayenge akeh. Orang nikah ya ora apa-apa, tapi ibadahnya sing akeh. Kayak Imam Nawawi ini, usia 45 sampai 48 tahun. Salah satu imam yang diberkahi oleh Allah ilmunya, muridnya, dan kitabnya. Kitabnya di mana-mana dibaca. Kitab fikihnya dibaca, kitab hadisnya dibaca, kitab tasawufnya dibaca. Itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu, Bu, kalau keluar untuk menuju ke tempat daras, tempat taklim seperti ini, misal majelis istiqomah, kalau keluar untuk menuju ke majelis istiqomah, ini saya contoh saja, itu kalau mau keluar ke majelis, dia ngasih duit, Bu, sedekah. Ngasih sedekah, mau ke sini sedekah dulu di jalan. Sedekahnya tujuannya untuk apa? Kemudian minta doa sama Allah. Ya Allah, tolong tutup keburukan, kejelekan apa yang ada pada guru saya. Jadi nggak pingin minta sama Allah, nggak pingin melihat keburukannya gurunya. Gurunya jangan dibukakan keburukannya, ya Allah. Jangan sampai saya punya pikiran seudon sama guru. Jadi tujuannya sedekah untuk nutup itu, Bu. Kalau sekarang enggak, dikorek-korek. Wah, korek-korek gurune iki piye iki? Korek-korek gimana? Keburukannya ada apa enggak? Ini yang jadi enggak berkah. Imam Nawawi ngeluarin duit, mau dares, mau berangkat ngaji, ngeluarin duit di jalan, minta sama Allah, ya Allah tolong tutup aibnya guru saya. Jangan sampai saya melihat kekurangan guru saya. Tolong liatin kelebihannya saja. Jangan nampakkan kekurangannya di hadapan saya. Itu murid yang betul seperti itu. Jangan, kadang dicek, primen kayak guru nih, duit kasih, pora. Aduh, duit kas wis ditakoke, wis ngetoke ditakoke, ono apa ora sing koyo ngono kuwi? Ada enggak? Ada di sini model gitu. Jangan sampai naudzubillah. Sudah ngeluarin duit. Iya enggak? Kelentungan muter
Ditanya duitnya, ente ini keluar duit untuk apa? Sesuatu yang sudah keluar itu jangan ditanyakan. Kalau Anda tanyakan yang keluar itu tandanya ada mul ikhlas, tanpa adanya ikhlas. Yang keluar ya sudah keluar, jangan ada di kepala kita. Engko duitnya jojo, majlisnya kayak gitu kok dibangun-bangun, engko duitnya naudzubillah men, hilang tuh. Ya seluk, hilang itu keberkahan. Ya. Karena Al-Imam ini yang selanjutnya, karena Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas itu salah satu ulama yang punya kitab namanya Tadhkirun Nas. Kitab Tadhkirun Nas itu kitabnya tebal, di situ ada pendapat-pendapat aqwalul ulama dari masalah fikih, dari masalah tasyawuf ya, dari masalah beberapa masalah ya, hukum tauhid juga di situ ada, dan pendapatnya, kolnya, ucapan-ucapannya nyentrik-nyentrik Bu. Di situ nyentrik. Di antaranya ya, ini saya nyebutin di antaranya. Di antaranya yang sering ngambil susuhnya burung, yang sering ngambil susunya burung itu disebutkan dalam kitab itu, di antaranya itu bisa menyebabkan mandul. Micewu nih, Micewu. Kadang ada orang yang sampai sekarang belum punya anak, coba koreksi, dulunya suka nyari-nyari sarangnya burung apa enggak. Bahasa Jawanya susuh ya, saya dari tadi ngomong sarang aja susah. Susuh atau sarangnya burung itu kalau kita ambil bisa menyebabkan kita mandul. Lah itu Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ngomong, ini ilmu nih. Kata beliau apa? Yu'jibuhu an yabtadi al-qari bima fihi busra lis-sami'in wa qad jaa ilaihi ahadut talabah yuridul qira'ah alaihi fi sahihil Bukhari fasyara'a yaqra'u mubtadi'ina bi kitabil janais fataghayyara wajhuhu alaihi wa atabahu itaban syadida wa qala ama fi hadzal kitab babun siwa babil janais wa husnul ibtida wal iftitah dalilun ala fatanatit talib wa najabatihi. Jadi gini Bu, ini kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau Anda mau memulai sesuatu, mau membaca kitab kepada guru Anda, misal nih di sana di Hadramut, di Mesir, di Saudi, itu biasanya Bu, kalau orang mau tabarukan sama guru bawa kitab. Di sini bisa sih, misal jenengan datang ke tempatnya Ustaz Talkhis, Ustaz saya mau tabarukan baca kitab. Bismillah, baca apa kitabnya? Arkanul Wudu. Kitabnya Arkanul Wudu, nggak apa-apa, tabarukan. Barokah itu, hanya sekedar baca aja barokah. Orang dulu itu datang ke tempatnya kiai, datang ke tempatnya ulama, datang ke tempatnya habib, ngambil berkahnya ilmu. Orang dulu. Kalau sekarang fungsinya kiai bukan. Fungsinya kiai larinya untuk perjinan. Gopeng laris. Naudzubillah min. Lo mangkat pondok ke 10-an tahun mau kitab tekan kini ditakoni, kiai main tokone laris. Aduh, kowe pengene tak tutuk mik sing ngono sing model koyo ngono. Ora ngerti ngajine mujahadah riyadhoe puasane. Gitu mboten? Enggak tidur buka kitab, ihtibar ngadepi ujian macam-macam. Belajar nahwu, ngapal ke mutun, ngapal ke alfiyah, ngapal ke macam tekan kene gula teh takone piye men tokone laris. Piye iki bojone nyong nang wamukan nemen men seneng karo nyong primen. Tanggepe kiai ini dukun apa? Ya tanya ke guru, tanya ke kiai, Pak Kiai, ngapunten badhe taken. Hukume muamalah pripun? Hukume nafkah pripun? Lah itu jempol. Betul? Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu paling tidak suka, paling marah kalau ada orang datang baca kitab. Pertama kali baca kitab yang enggak enak. Di sini dicontohkan ada orang baca ke tempatnya kiai, kitabnya bahasnya kitab jenazah. Lu kowe pertama belajar kok kitab jenazah, kan enak apa ora kowe? Enak mboten? Coba saya datang ke sini, tiba-tiba, Bu, pada malam hari ini pembahasan pertama adalah kitab jenazah. Piye? Seneng apa jenengan? Ya umat, aduh. Bar mauludan, bar enak-enak bahasnya kematian. Gitu mboten? Bahas kalau pertama sesuatu yang bikin orang senang. Bahas sesuatu yang bikin orang senang. Ini dalilun
ala fatanatit talib. Itu dalil menunjukkan kecerdasan si penuntut ilmu. Jadi kalau antum ingin jadi orang yang cerdas, kalau datang ke tempat kiai mau tabarukan baca kitab, cari bab yang enak-enak. Cari bab yang enak, bab sedekah, enak enggak? Enak. Bab surga, enak enggak? Enak. Bab nikah, enak enggak? Enak. Oh, bab mati, oh, enak kan? Ya, bab riba, enak enggak? Wah, pusing. Bab head, enak enggak? Pusing kan? Kasih bab yang enak. Paham nggih? Baik. Wa kun rahimakallah yanbaghi lit-talibil ilm an yastami'al ilma wal hikmata bit-ta'dhim wal hurmah wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidah alfa marrah. Kila man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alfa marrah ka ta'dhimihi fi awali marrah falaysa bi ahlil ilm. Ini penting sekali. Apa itu penting? Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, diharuskan, dianjurkan hendaknya kita sebagai penuntut ilmu itu enggak nyawang enom, enggak nyawang tua, gitu betul. Anda yang muda penuntut ilmu, yang tua jangan datang, Habib saya tahu udah tua lah, ngalah berkah apa ya, enggak. Niatin untuk nuntut. Jangan sampai Anda datang ke sini cuma ngalah berkah, enggak. Bismillah nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah. Angel bib niate, ya wis saya niat untuk ngaji, saya niat untuk nuntut ilmu. Anda datang ke sini jangan ngalah berkah loh, amit loh. Datang ke sini yang pertama apa? Saya niat untuk nuntut. Kenapa? Ketika Anda niat untuk nuntut ilmu, Anda diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh istimewa yang lain. Pentingnya niat. Tapi ini cuman wah aku wis tuwa, golek berkah wae yo entuk berkah. Tapi nek nuntut ilmu, Anda enggak paham, nanti suatu saat anak Anda menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi pengajar gara-gara tadinya ketika Anda hadir majlis niatnya apa? Nuntut ilmu. Tapi permasalahannya ini kadang amit sewu lagi ya. Terkadang permasalahannya orang nuntut ilmu ini ngeremehin. Saya kasih contoh. Anda kalau ngaji di Ustadz Talkhis, ngaji di sini karena tempatnya di sini ya. Ngaji di sini. Ustadz Talkhis itu kan pasti sering ngulang-ngulang kajian-kajian yang mungkin Anda sering dengar. Betul nggak? Pasti itu, pasti. Kenapa? Yo ketemu nih jenengan terus, ya pasti ngulang-ngulang. Saya pun sama, ya saya pun sama ngulang-ngulang pelajaran. Ada beberapa pelajaran yang kita ulang. Ketika Anda mendengarkan sesuatu yang udah pernah dengar, wis amit sewu, apa yang ada di pikiran kita? Wis tahu, bener betul. Wis tahu, wis ngerti. Kadang gue guyonan, kikis jelas paning ke Ustadz ngomong. Betul gak? Ada yang seperti itu. Taib. Yanbaghi litalabil ilm an yastami'al ilma wal hikmah bitta'dib. Ketika Anda mendengarkan ilmu, mendengarkan uraian hikmah dengan ta'dim, dengan pengagungan yang luar biasa, dengan hormat yang luar biasa. Wa in sami'a alfa marrah, walaupun Anda dengarkan itu ucapan udah 1000 kali. Lah, gimana, wis tahu. Naudzubillah min. Hati-hati, Yusuf. Wa kalimah wahidah alfa marrah. Kila man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alfa marrah. Kalau antum sudah dengarkan Ustadz Talkhis ngulang-ulang, ini ucapan udah 1000 kali diulang-ulang. Terus antum tiba-tiba ngomong, aduh, wis tahu. Wis tahu. Laisa bitolabil ilm. Berarti Anda bukan penuntut ilmu. Bener betul. Amit sewu lho, kadang kulolan panjenengan sami kadang ngeremehin. Ono mau balik cerita apa? Nah, wis ta. Diulang-ulang baik, maring-maring ngene ya oke baik, gitu. Dia yang diulang-ulang ini udah dijalanin apa belum? Al Habib Abdullah bin Nusim bin Thohir itu kalau ceramah nggak jauh dari sholat 5 waktu. Sholat subuh jangan ditinggalin, sholat asar. Si pendengarnya bosen.
Malah maning-maning sholat 5 waktu, maning-maning sholat. Sampai kadang guyonan, gitu kan? Enggak beda kalau kita sholat jamaah di masjid. Imamnya Pak Sodrun, sing mesti kuliah kulhu, mesti kibar ki mesti kulhu. Bener kan? Udah nebak kita. Bener gak? Laisa bitolabil ilm, bukan termasuk golongan orang menuntut ilmu kalau masih mendengarkan masalah berulang-ulang terus kita bilang, wah udah denger, wah udah tahu, sehingga ngeremehin. Naudzubillah min dzalik. Taib. Idza hadarat madrasul ilm fihi man yukra alaihi fala tubaddir bil mudzakarah bima tahfadhuhu min syarhil kalimat. Ini penting juga, Bu. Ya. Terkadang kita ketika ustadz lagi nerangkan, atau lagi baca sesuatu kitab, ya, terus tiba-tiba Anda motong. Ini ustadz lagi, innaka hamidun, jenengan lanjutin majid. Ya, di Siti rumah sa'ah, bener gak? Sering gak yang kayak gitu tuh? Sering gak? Ini ustadz lagi nerangkan. Ini tiba-tiba jenengan langsung nyegat, ibarat numpak motor, wis diselip. Ustadz tidur tekan jenengan wis saking apa nih? Saking jenengan wis apal. Singkat dos mekaten niku laisa min adabil muallim wala muta'allim. Bukan adab daripada orang yang belajar ataupun yang mengajar. Ya. Enggak boleh itu begitu. Jadi biarkan ustadz yang ngomong, oh jadi potong-potong. Paham ya? Taib. Laisa minal adab bal yastahiqqul uqubah bima idza sa'ala syekh tilmidan fayujibul akhar li'anna dzalika yadullu ala riya'ih. Ini lebih parah lagi. Terkadang ustadz lagi nerangin. Ustadz nerangin. Tiba-tiba saya lagi nanya nih sama namanya Mas? Miftah Maulana. Saya lagi nanya sama Miftah Maulana, ya. Miftah Maulana, coba sebutkan apa niat tanpa sholat, sholat tanpa niat. Saya tanya begitu. Niat tanpa sholat, sholat tanpa niat. Saya nanyanya sama Maulana, yang jawab itu yang lagi tidur baju coklat. Iya. Itu lagi ngapalkan bukan tidur. Yang jawab yang lagi tidur. Ini namanya bukan adab. Saya nanya fulan, si jawab ini. Sering nggak yang kayak gitu? Sering banget kita. Ustadz lagi, coba Mas, jawab Mas. Tiba-tiba yang nyeletuk perempuan. Ini Pak Ustadz. Ini nggak adab. Paham? Dan mendapatkan hukuman yang besar, berhak mendapatkan hukuman yang besar bagi orang yang nggak ditanya tapi jawab. Ono apa sing koyo ngono? Wonten mboten? Kata nggih? Pun. Saniki masuk kepada ya. Tadi mana ini? Sampai jam berapa ini Ustaz saya? Jam 1. Oke. Masuk kepada dzikrul marad, ya. Dzikrul marad was-sabr 'alaiha atau was-sabr 'alaihi, ya. Ini tentang dzikrul marad. Sekarang akhir-akhir ini banyak orang yang sakit, betul enggak? Nggih, kata wong mriyang mboten. Ono wong mriyang, ya mriyangnya sakit gigi mati. Ono mboten? Ada. Orang meriangnya cuma sakit perut, maaf, BAB, meninggal. Aneh-aneh sekarang nih zaman. Betul? Nah ini yang saya sebutkan, dzikrul marad was-sabru alaih. Ya. Ma balagha ahadun sab'ina sanatan illa istaqa min ghairi illatin. Ya. Tidaklah seorang hamba, seseorang yang usianya sudah sampai 70 tahun kecuali orang tersebut sudah mulai mengeluh sakit. Gini mboten. Ki ning kitab disebutke bahwa orang kalau sudah usia 70 tahun rata-rata mengeluh
Saiki ora nganteni 70 tahun. Ngisor 40 penyakit wis pirang-pirang. Nggih mboten? Ono kiye, ono bisul, ono penyakit ngentut terus, ono penyakit macem-macem. Nggih, penyakitnya macam-macam. Penyakit turunan ya ono. Nek majlis turu penyakit. Ya, tidur, penyakitnya tidur. Ya, tidur terus. Ada orang gemboran-gemboran tetap turu. Ono bom tetap turu. Penyakit gitu. Ajaib. Usia 70 tahun rata-rata orang ngeluhin penyakit. Yuhka anna syahson kabirasin wa qad balagha umruhu 70 sanatan. Dhahaba ila tabib fastaqa ilaihi min sam'ihi faqala tabib hadha minas sab'in summa istaqa min basaruhu faqala hadha minas sab'in summa istaqa minas suda faqala hadha minas sab'in fadaraba syakhsu wajhat tabib faghadiba tabib wa qala lima darabtani qala hadha minas sab'in aw ma hadha ma'nah. Disebutkan kisah ini, kayaknya saya udah pernah nyebutkan kisah ini di sini. Belum juga. Oke. Ada seorang yang usianya 70 tahun ke atas, sudah tua. Udah tua, ya. Dia pergi ke dokter, Bu. Pergi ke rata-rata kalau usia tua pergi ke dokter itu rata-rata keluhannya apa? Newis 70 tahun. Rata-rata orang usia 70 tahun rata-rata keluhannya sakitnya apa? No balunge rino ya. Pendengaran ya. Pendengaran mulai enggak denger, ya enggak? Ada ngomong A krungune O. Ini mboten, kecuali duit. Nek duit krungunan. Bu niki angsale 50.000. Lah kok 50.000 tok, Pak? Tapi seliyane ora krungu. Ini ada orang usia 70 tahun ke atas ngeluh datang ke dokter. Datangan pertama ngomong, Pak dokter, ini saya pendengaran sekarang kok mudah mulai berkurang, Pak dokter. Kira-kira saya penyakitnya apa, Pak dokter? Nah, karena dokternya nanya, jenengan usianya berapa, Bu? Udah 70 tahun, Pak dokter. Oh, itu karena faktor tua. Kata dokter, oh itu faktor tua. Oh gitu Pak dokter. Iya, baliklah ini orang. Pulang. Nggak lama datang lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan datang lagi ke dokternya. Datangan yang kedua, ngeluhnya bukan telinga. Tapi ngeluhnya apa? Ngeluhnya apa yang kedua? Istaka basaruhu. Matanya mulai labur. Mulai nggak jelas kecuali nyawang duit. Pokoknya nek wong masalah duit sing budek dadi krungu, sing matane ora weruh dadi weruh. Urusan duit mawon. Liyane ora. Lah wong edan duit 50.000 ngerti yo. Wong edan ngerti duit 50.000. Oh ya, udah. Pak dokter, ini saya sekarang penglihatannya mulai kabur, Pak dokter. Ini kira-kira saya penyakit apa? Kata dokternya, usia ibu berapa? 70 tahun, yaitu faktor usia ibu. Faktor usia. Pulanglah ini ibu, nggak dikasih obat, cuman ngomong faktor usia. Pulang. Berapa bulan kemudian datang lagi dokternya lagi. Penasaran ini. Ini keluhannya beda. Ini telinga tadi faktor usia, mata faktor usia. Ini telinga apa keluhannya beda. Sudah pusing, sering pusing kepala. Karena makan kambing nggak bagi-bagi tetangga biasanya itu. Anda kalau makan kambing biar nggak pusing, tetangganya dikasih. Ya, tapi kalau makan kambing makan sendiri ya rata-rata pusing. Kalau makan kambing bagi tetangga, insya Allah nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi. Berarti makannya sedikit. Tapi kalau makan kambing nggak bagi-bagi tetangga, berarti makannya banyak, akhirnya kolesterol, darah tinggi. Paham? Ini orang palanya mulai pusing. Usia 70 tahun, palanya mulai pusing, datang ke tabib lagi. Pak dokter, ini sekarang keluhan saya beda lagi Pak dokter. Saya sekarang mudah pusing. Anda jangan datang ke dokter suka pusing.
Kalau suka nanti disuruh terusin, kan sudah suka. Jadi kalau udah bilang dokter, Pak dokter, saya sering pusing, saya sering sakit perut, jangan. Pak dokter, saya akhir-akhir ini suka sakit perut. Ya kalau sudah suka ngapain datang ke sini? Loh, datang ke dokter bilang, saya sering sakit kepala. Kata dokternya, oh ibu usianya berapa? 70 tahun dong. Oh itu faktor tua bu, faktor usia. Ini rupanya ibu-ibunya orang Banjar Dawa ini. Orang Banjar, oh iya, jamaahnya Majelis Istiqomah datang ke dokter 3 kali ngomongnya usia tua, usia tua, usia tua. Akhirnya dokternya ditampar sama ibunya, cepok. Dokternya ngamuk, loh, kamu kok nampar pasien, kok kurang ajar. Datang ke sini berobat kok malah berani nampar. Kata ibunya, ini faktor usia. Ini faktor usia. Ya, jadi ini saya nggak ngarang, ini ada di kitab. Ini minta tadi diterjemahkan sama Ustaz Talais ya. Saya ngelihat ini yang baju coklat udah ngantuk, makanya saya kasih yang semangat. Baik. Nah, oke. Baik. Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq. Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq. Qila lahu, ala nad'u laka tabiban? Faqala qad nadhara ilayya tabib. Faqala inni af'al ma asya. Wa qila innahu qala tabib amradani yuridu Rabb ta'ala. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada yang ngomong, wahai Abu Bakar, wahai sahabat Abu Bakar, mau enggak aku panggilin tabib? Kamu ini lagi sakit. Ya Abu Bakar, mau enggak aku panggilin dokter? Kamu ini kayaknya lagi sakit. Kata sahabat Abu Bakar, lihat, enggak. Yang nyakitin aku, yang membuat aku sakit, tabibku. Yang membuat aku sakit adalah tabibku. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mayahtat, aku enggak membutuhkan dokter kecuali Allah. Ini tentang sabar. Ya. Nah, kita kembali ke kita. Beda. Alhamdulillahnya kita dibedakan oleh Allah dengan Fir'aun. Dibedakan oleh Allah dengan Fir'aun. Anda tahu kenapa Fir'aun itu mengaku Tuhan? Ada yang bisa jawab? Aku tak ngecek nggak duit itu pura. Ada yang bisa jawab? Kenapa Fir'aun ngaku Tuhan? Karena Fir'aun nggak pernah sakit, selalu sehat. Artinya kalau ada orang yang nggak dikasih sakit oleh Allah, itu musibah. Jangan seneng Anda. Ketika ada orang nggak dikasih sakit sama Allah, itu musibah. Kata Imam Hasan, Yahya ibn Hasan, Yahya ibn Husain rahimallahu taala, yaqul al-bala kulluhu yansha'u minal afiyah. Walau anna Fir'aun asabahul marad ma qala alladhi qala huwa qaluhu anna rabbukumul a'la. Bala terbesar, musibah terbesar yang menyebabkan Fir'aun mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan, itu karena sehat. Paham ya? Jangan tertipu itu. Ketika Anda sehat terus, ini Anda sedang mendapatkan bala yang besar, mendapatkan musibah yang besar. Jadi kalau ada orang nggak pernah sakit, itu musibah itu justru. Kenapa? Karena Fir'aun nggak dikasih sakit oleh Allah sehingga Fir'aun lupa. Akhirnya berani menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Nggak ada dong musibah terbesar melainkan Fir'aun. Pengakuan diri Tuhan itu musibah paling besar. Bukan musibah besar itu kehilangan motor. Kehilangan motor tuh kumaning gampang. Kehilangan duit golek meneh iso. Tapi kalau kehilangan agama, ya kehilangan Tuhan dalam hati, kehilangan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini musibah besar. Kehilangan lezatnya ibadah, ini musibah besar. Kehilangan ketika enggak hadir majlis, enjoy saja. Ada enggak? Anda enggak hadir majlis sama hadir majlis biasa.
Aku hadir majelis di Ustadz Al-His biasa, enggak hadir juga biasa. Kalau Anda merasakan biasa ketika enggak hadir majelis, enggak ada rasa nyesel, itu musibah besar. Jangan dikira ketika enggak hadir majelis, yo nyesel aku hadir majelis. Enggak. Ini orang sekarang enggak. Kentenan ah. Wingi wis hadir, minggu ngarep nonton Ikatan Cinta, serialnya lagi seru. Lagi seru. Ini musibah besar. Ketika seseorang nggak bisa merasakan lezatnya ibadah, itu musibah besar. Ketika seseorang nggak merasakan menyesal ketika meninggalkan ibadah, itu musibah besar. Ketika seseorang meninggalkan sholat subuh, enjoy saja, nggak merasa bersalah, itu musibah besar. Ketika orang yang mengakhirkan sholatnya di luar waktunya, itu musibah besar. Ketika orang yang nggak bisa merasakan ibadah di dalam sholat kepada Allah, nikmatnya sholat, itu musibah besar. Ketika orang nggak mempunyai kerinduan kepada majelis ilmu, itu musibah besar. Paham? Bukan musibah besar kehilangan dunia. Burungnya hilang big lovebird udah ditawar 1,5 juta. Enteng. Iya nggak? Enteng. Habib ikan saya mati, arwana udah ditawar 150 juta, enteng. Tapi kalau keyakinan sudah berubah, akidah sudah berubah, ini musibah besar. Betul? Fahim tuh? Nah, jadi musibah terbesarnya Fir'aun adalah karena dikasih sehat nggak sakit. Taib. Karena Sayyidi Ahmad bin Hasan Al-Tas radhiyallahu anhu yaqul la yakrahul insan ar-ramad fa innahu yaqta'ul uruqul ama. Ya. Kita ini jangan tidak menyukai kalau dikasih sakit mata. Kalau dikasih sakit mata jangan apa? Jangan ora seneng. Ojo ora seneng. Ki matane lagi ora enak. Ora seneng aku lara mata. Jangan. Karena Allah kasih sakit mata itu agar engkau tidak buta. Kalau orang nggak dikasih mata, rawan terjadi buta. Penyakit yang berkaitan dengan mata. Paham? Jadi kalau Anda sakit mata, misal matanya apa biasanya kan kadang ucek-ucek, apa gatel atau apa atau merah atau apa, tidak apa-apa. Itu mencegah Anda daripada kebutaan. Paham ya? Syukuri, jangan nggak suka, tapi disyukuri. Yang kedua, kalau Anda sakit damamil, tahu damamil apa? Udun, bisul, ya, bisul, udun bahasa Banjar Dawa itu, ya, bisul loh. Ada orang bisulan ada nggak? Banyak ini lagi musim bisulan. Kadang keluarnya di mana yang nggak masuk akal. Bisulan kadang keluarnya nggak masuk akal. Ya. Anda kalau dikasih bisulan, jangan nggak suka. Alhamdulillah bisulan. Kenapa? Orang yang nggak bisulan rawan kena penyakit baros. Tahu baros? Belang. Belang itu kulitnya putih tuh tiba-tiba. Kalau kulit putih yang skincare nggak apa-apa tuh. Tapi kalau ini kulit putihnya belang. Jadi sini kulitnya hitam, sininya putih. Ada nggak yang kayak penyakit itu? Itu namanya baros. Penyakit itu biasanya penyakit baros, Bu, sepele sebabnya. Apa? Di antara sebabnya sepele, kalau motong kuku seringnya hari Rebo. Orang kalau motong kuku hari Rebo itu bisa menyebabkan kena penyakit baros. Motong kuku hari Rebo itu bisa menyebabkan kena penyakit baros. Bisa menyebabkan kena penyakit baros juga kalau sudah ngasih sesuatu ke orang diminta. Itu bisa menyebutkan penyakit baros belang. Nih wong kita orang ngomongnya gondokan ya. Ndak, ini belang. Udah ngasih sesuatu diminta lagi. Itu bisa menyebabkan penyakit baros. Anda kalau bisulan, syukuri. Ojo syukur. Aja syukuri tapi syukuri. Jangan disyukuri tapi syukuri. Kenapa? Alhamdulillah dikasih bisul, berarti kita diselamatkan dari penyakit belang. Yang ketiga, wala yakrahu zukam. Zukam itu apa? Flu, pilek. Ya, Anda kalau punya penyakit pilek, ojo khawatir corona. Ya, udah. Jangan khawatir apa-apa. Penyakit pilek Anda harus syukuri. Kenapa?
Dengan kita dikasih pilek sama Allah, itu menghilangkan kita penyakit lepra, Bu. Ya, apa lepra? Kusta, bukan kista ya, kusta. Jadi hancur, Bu, awake, ngelotok dewe, terus nanti lepas, kukunya lepas sendiri, ya, nanti dagingnya lepas sendiri, makin tua bosok, lepas. Nular itu, baros sama lepra itu nular. Yang sering dibahas oleh ulama-ulama fuqaha itu penyakit itu. Al-baros wal judam, sering itu dibahas. Salah satu sebab Anda nggak kena penyakit lepra itu diantaranya apa? Flu. Jadi nek influenza disyukuri mawon. Ora usah disyukuri. Paham ya? Flu gibi, aduh aku ora seneng nemen lo flu. Jangan bilang nggak suka. Bersyukur karena dengan Anda dikasih flu berarti Anda nggak akan terkena penyakit lepra atau kusta. Paham tum? Jam piro tak nyawang jam sih? Jam 11 luwih 30. Ya. Pun cekap. Alhamdulillah. Insyaallah disambung lagi minggu depan. Ya kayaknya teman saya sudah nggak datang, ini udah setengah jam 10 lebih seperempat, jam 11 lebih seperempat. Mudah-mudahan manfaat. Banyak sekali sebenarnya ada beberapa sabar ya. Sabar itu ada 3 derajat. Sobrun ala adal faraid. Kita dituntut sabar ketika melaksanakan fardu. Ya perintah-perintahnya Allah yang fardu kita harus sabar. Terus kita dituntut sabar ya untuk apa? Untuk melakukan maksiat. Jadi kalau ada orang maksiat, Anda sabar ya. Wasabru ala masaib inda somatil ula. Ketika kita mendapatkan musibah, kita juga harus sabar. Pertama kali dapat musibah, pertama kali yang kita keluarkan sabar. Jangan sabarnya nanti setelah sekian musibahnya udah lama. Jadi pertama dapat musibah langsung terapkan sabar. Insyaallah minggu depan bulan depan hari Rabu yang kedua kita akan ketemu lagi melanjutkan bab yang selanjutnya ya. Ini namanya kitabnya Fawaidul Mukhtar. Jadi barangkali Anda mau sama-sama mau buka, silahkan nanti bisa cari di mana, tanya sama Ustadz Udin atau sama Ustadz Alkhis atau siapa yang punya lah ya. Ini kalau di fotokopi terlalu tebal segini kitabnya. Ini kitab fawaidnya luar biasa. Ada hadis-hadis yang antik, ada kisah-kisah yang antik ya, ada hikayat-hikayat yang luar biasa yang pastinya ini kisahnya muktamad ya, tidak perlu diragukan lagi. Kemudian sebelum saya tutup seperti janji saya ya, insyaallah malam hari ini nanti saya ijazahkan kepada antum saya ngomongnya udah selesai baru antum jawab qabil tu ya. Saya ngomong nanti pakai bahasa Arab, habis itu antum jawab qabil tu. Ya, terus saya ngomong pakai bahasa Indonesia, habis itu antum jawab saya terima. Koyo pernikahan, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sikum wa nasib taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya rabbi shalli ala sayyidina Muhammad balighul wasilah. Allahumma ij'al fi hadha qira'atul maulud ad-diba ajastukum kama ajazani Syekh Al-Walid Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri kama ajazani Syekh Al-Walid Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri fi qira'ati maulud ad-dibai ajastukum bidzalik. Qabiltu ijazah. Saya ijazahkan kitab maulud, pembacaan maulud ad-dibai sebagaimana guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri sampai kepada Syekh Muhammad Al-Mutawwar Al-Hakami sampai kepada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Saya ijazahkan kepada antum untuk membacanya sebagaimana saya mendapatkan ijazah. Saya terima ijazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah kedepannya lebih baik lagi dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Kita doakan Ustaz Talkhis mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sekeluarga diberkahi oleh Allah, diberikan rahmat yang panjang, diberikan umur yang panjang, sehat wal afiah, dimudahkan rizkinya, dibarokahi langkahnya, dijadikan keturunannya soleh dan solehah, dan dikuatkan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani fa ya rabbi tsabbitna alal haqqi wal huda
wa ya rabbi aqbidna ala khairi millati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Makatan ingkang saged kula sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله في البدء والتناهي.